Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali Bapak Ibu peserta pelatihan Gizi dan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja melalui program Gizi untuk Prestasi. Bersama saya Cahya Ayu Agustin dalam mata pelatihan Manajemen Program Gizi untuk Prestasi yang bagian kedua. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang manajemen program NGTS. Nah, dalam manage atau mengelola program NGTS, ini dilakukan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi sehingga program ini bisa berjalan dengan baik dan juga bisa mendukung atau terintegrasi dengan program UKSM atau Gerakan Sekolah Madrasah Sehat di tingkat satuan pendidikan. Nah, tahapannya sebagaimana dalam mengelola berbagai program, ini bisa dimulai dari persiapan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, dan kemudian dari hasil pemantauan dan evaluasi itu juga kemudian akan digunakan kembali sebagai umpan balik dalam proses persiapan selanjutnya. Adapun untuk tahap persiapan ini bisa dimulai dari advokasi untuk mendapatkan dukungan kebijakan dari pemangku kebijakan terkait, misalkan manajemen sekolah ataupun juga bisa mendapatkan dukungan dari partisipasi berbagai pihak yang terlibat lainnya. Kemudian dilakukan juga peningkatan kapasitas satuan pendidikan tentang gizi dan kesehatan anak sekolah dan juga dalam mengelola program. Kemudian setelah itu bisa dibentuk tim NGTS sebagai tim penanggung jawab program, kemudian sekolah atau madrasah ini menyusun rencana tindak lanjut sebagai rencana pelaksanaan program NGTS. Dan kemudian dilakukannya sosialisasi mengenai program NGTS ini kepada seluruh warga sekolah dan pihak terkait untuk bisa mendapatkan dukungan dalam melaksanakan program NGTS di tingkat satuan pendidikan. Setelah persiapan dilakukan, kemudian tahapan selanjutnya adalah melaksanakan program NGTS itu sendiri atau melaksanakan RTL yang telah dibuat. Dan selama melaksanakan program NGTS ini tentunya dilakukan berbagai koordinasi ya untuk bisa memastikan kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan bisa mendapatkan dukungan semua pihak. Ini bisa melibatkan orang tua, puskesmas, tim pembina UKS maupun instansi atau pemangku kepentingan terkait lainnya. Kemudian dalam pelaksanaan juga tentunya penting untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian untuk bisa mengumpulkan informasi mengenai kemajuan dan juga capaian pelaksanaan program. Dan setelah itu dilakukan pemantauan dan evaluasi. Adapun untuk pemantauan ini gunanya untuk mengawasi dan mengontrol setiap tahapan pelaksanaan, mulai dari persiapan, kemajuannya bagaimana, progresnya bagaimana, apakah sesuai dengan target yang diharapkan. Adapun untuk evaluasi ini lebih untuk menilai keberhasilan dari program dan dampak yang dicapai. Kemudian mengenai pelaporan untuk menyampaikan informasi yang sudah dilaksanakan gitu ya, baik pengalaman, praktek baiknya seperti apa, kendalanya, tantangan, dan juga pelaporan ini juga sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada sasaran program dan juga pemangku kepentingan. Nah, kita bahas lebih rinci lagi satu demi satu mengenai setiap tahapan manajemen program NGTS. Yang pertama adalah persiapan, yaitu advokasi. Kenapa dilakukan advokasi? Pertama, tujuannya untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat gitu ya. Dukungan kebijakan, dukungan operasional, dan lain-lain sebagainya. Ini bisa dilakukan melalui pertemuan pemangku kebijakan, misalkan dengan instansi terkait, kemudian bisa juga rapat manajemen di sekolah untuk mengalokasikan anggaran program dan membuat rencana kegiatan. Kemudian bisa juga dengan melalui memberikan peningkatan pengetahuan dan kesadaran
para manajemen sekolah akan pentingnya isu-isu gizi sehingga bisa menambah awareness, dapat dukungan program. Dan juga untuk mendapatkan dukungan juga bisa dibuat komitmen bersama seperti itu. Nah, ini contoh-contoh yang telah dilakukan pada beberapa satuan pendidikan dampingan sekolah NGTS sebelumnya. Kemudian setelah itu bisa dibentuk tim NGTS ini berfungsi tentu saja sebagai penanggung jawab pelaksana program, tapi dapat juga tim ini disinergikan dengan tim UKSM dan disusun misalkan berdasarkan komponen program. Dan biasanya tim ini dibentuk oleh manajemen sekolah melalui pembuatan surat keputusan. Dan dengan masa jabatan misalnya 1 tahun ajaran. Langkah persiapan selanjutnya yaitu dia membuat rencana tindak lanjut atau RTL. Nah, RTL ini adalah rencana yang akan dilakukan oleh para peserta pelatihan setelah mendapatkan pelatihan ini untuk bisa mengaplikasikan apa saja yang didapat dari pelatihan ini, baik untuk diri sendiri maupun nanti di lingkungannya, dalam hal ini sekolah. Jadi harapannya nanti RTL ini itu bisa dijadikan acuan pelaksanaan program NGTS di masing-masing sekolah, Bapak Ibu sekalian, dan nanti isinya ini akan terdiri dari rencana kegiatan yang akan dilakukan selama 1 tahun ke depan. Nah, mengapa kita perlu menyusun RTL? Tentu saja ini membantu Bapak Ibu untuk menentukan langkah perubahan dari sebelum pelatihan ini bagaimana kondisinya di sekolah, nanti setelah pelatihan tentunya dapat ilmu dan segala macam apa sih yang mau dirubah di kondisi sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian juga bisa membantu Bapak untuk menerjemahkan tujuan besar menjadi tindakan nyata dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Selain itu juga dengan RTL ini Bapak Ibu juga bisa memperkirakan kira-kira kebutuhan sumber dayanya baik waktu, SDM dan anggaran itu seberapa besar gitu dalam melaksanakan program. Dan juga bisa membantu memonitor dan mengevaluasi berjalannya program. Lalu apa saja yang perlu diperhatikan supaya RTL yang kita susun ini menjadi RTL yang baik? Yang pertama, tentunya mendapat dukungan dari manajemen sekolah. Ya, kemudian jelas kegiatannya apa yang mau disampaikan, pesan gizinya, bagaimana, kapan dan siapa yang melaksanakannya. Kemudian melibatkan partisipasi aktif pada seluruh warga sekolah, khususnya siswa, dan tentunya adalah yang mampu laksana. Ya, sesuai dengan sumber daya yang ada di sekolah atau madrasah Bapak Ibu masing-masing. Kemudian agar lebih mudah dalam pelaksanaannya, tidak menjadi beban tambahan tugas baru, maka biasanya lebih mudah jika terintegrasi dengan agenda rutin yang sudah ada di sekolah dan menciptakan pembiasaan yang dilakukan rutin ya, repetisi. Kemudian memberikan selain pengetahuan juga memberikan experimental learning atau learning by doing, belajar langsung gitu. Dan tentu saja yang menarik dan juga menyenangkan, misalkan dengan memanfaatkan teknologi, media sosial, atau ya berbentuk lomba atau kompetisi. Setelah disusun RTL, tentu saja RTL itu perlu disosialisasikan kepada warga sekolah supaya warga sekolah ini mengetahui peran yang kira-kira bisa mereka kontribusikan yang terlibat langsung sehingga bisa mendukung pelaksanaan program NGTS sehingga mereka bisa berpartisipasi aktif gitu. Dan juga kita juga bisa mendorong kreativitas warga sekolah, ada umpan balik mungkin mengenai kegiatan yang sebaiknya dilaksanakan dan juga tentu saja menciptakan rasa kepemilikan terhadap program. Nah, bentuk-bentuk sosialisasi ini bisa dilakukan melalui surat edaran, misalkan juga bisa pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah, di awal tahun ajaran kepada peserta didik baru, kemudian bisa juga melalui pertemuan rutin di sekolah melalui rapat dewan guru, rapat komite sekolah, pertemuan wali murid dan segala
sebagainya, dan juga bisa melalui forum komunikasi dengan wali murid atau orang tua sekolah melalui WhatsApp group. Adapun untuk pelaksanaannya, pada tahap pelaksanaan tentu saja kita memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak. Jadi tidak hanya sekedar dari tim penanggung jawab programnya saja. Jadi gunanya supaya bisa memastikan pelaksanaan program ini berjalan dengan baik. Ini bisa dilakukan melalui pertemuan rutin dengan stakeholder terkait, bisa dari dinas atau pertemuan lintas sektor. Kemudian juga ada forum antar sekolah, misalkan ada forum-forum guru KS, misalkan ada musyawarah kerja kepala sekolah, musyawarah guru mata pelajaran atau MBGMP, dan juga forum-forum lainnya yang bisa dimanfaatkan, misalkan melalui forum-forum grup wali murid, forum-forum grup komite kelas, dan lain sebagainya. Nah, dalam melaksanakan tentu saja kegiatan juga perlu dicatat dan didokumentasikan. Jadi kegiatan pencatatan dan pendokumentasian ini mencakup mengumpulkan seluruh data dan informasi yang relevan dengan kegiatan, termasuk catatan-catatan kegiatan, laporan-laporan kegiatan, bentuk-bentuk bukti visual seperti foto atau video. Nah, kenapa pencatatan dan pendokumentasian ini penting? Karena dengan begitu kita bisa melihat, kita bisa mencatat kinerja program kita sebagai bahan evaluasi nantinya dan sebagai umpan balik untuk perbaikan nanti pada saat perencanaan kegiatan ke depannya. Kemudian juga sebagai penghargaan dan penyemangat juga bagi tim pelaksana sekolah atau madrasah gitu. Oh, kegiatannya sudah sampai ini, jadi tercatat gitu. Kemudian juga sebagai sumber laporan nanti disampaikan sebagai stratifikasi UKSM, juga sebagai pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan terkait gitu, misalkan dinas pendidikan atau mungkin puskesmas gitu, dan juga tentunya sebagai rujukan bagi sekolah lainnya. Dan ini bentuk berbagai macam bentuk pencatatan dan pendokumentasian yang bisa Bapak Ibu gunakan, bisa melalui website, mungkin dari buku rapor kesehatan dan juga jurnal kegiatan, misalkan kurang lebih seperti itu. Selain media-media tadi yang bisa digunakan, kita juga bisa menggunakan dokumentasi berbasis formulir gitu. Nah, ini kami sudah menyusun template pendokumentasian kegiatan NGTS. Nah, ini mencakup nama kegiatan, komponen NGTS, peserta kegiatan, pesan gizi yang disampaikan, penjelasan mengenai kegiatannya, terus bagaimana keterlibatan siswa dan juga pihak luar sekolah sebagai mitra misalkan, dan ini Bapak Ibu bisa manfaatkan sebagai template dan dapat diunduh pada link berikut ini. Nah, setelah pelaksanaan program, tentu saja perlu ada dilakukan pemantauan yang gunanya untuk mengawasi atau mengontrol kemajuan dan capaian dari program. Nah, ini pemantauan ini tidak hanya dilakukan pada saat proses pelaksanaan, tapi juga mulai dari proses perencanaan hingga nanti akhir, sehingga jika ada kegiatan yang kurang sesuai bisa langsung dilakukan tindakan koreksi gitu. Nah, contohnya bisa dilakukan melalui rapat koordinasi setiap persiapan kegiatan, mungkin juga pada saat kegiatan, contohnya pada kegiatan pemberian TTD pada remaja putri, guru bisa memantau kehadiran, memeriksa kepatuhan siswa dengan menggunakan kartu kontrol. Kemudian juga bisa dilakukan rapat progres pelaksanaan RTL dengan mitra pendamping atau dinas terkait, dan juga kunjungan monitoring dari mitra pendamping atau dinas terkait juga. Sedangkan untuk evaluasi, ini lebih untuk menilai keberhasilan atau dampak program. Salah satu indikator evaluasi keberhasilan program NGTS ini juga sebagaimana indikator capaian UKSM ini adalah siswa yang memiliki status gizi yang baik gitu. Dan aspek dampaknya bisa diukur juga melalui pengukuran perubahan tingkat pengetahuan, sikap, perilaku warga sekolah terhadap
praktek gizi seimbang. Kemudian mungkin juga bisa digunakan pengukuran perubahan keadaan lingkungan sekolah madrasah yang sehat, bagaimana kondisi sebelum dan sesudah program, tentang kantin sehat, tingkat kebersihannya seperti apa, sanitasi dan segala macam, dan juga bisa diukur melalui kepuasan warga sekolah terhadap pelaksanaan program. Sedangkan untuk indikator aspek manajemen mengacu pada kriteria tahap pelaksanaan program NGTS itu yang terakhir itu adalah tahap institusionalisasi. Tentunya indikator yang diukur adalah berdasarkan kriteria komitmen dan monitoring evaluasi. Nah, untuk kegiatan evaluasi ini bisa dilakukan berbagai cara melalui survei, observasi, wawancara, pemeriksaan, analisis data, dan lain-lain. Nah, ini contoh-contoh instrumen pemantauan dan evaluasi. Bisa melalui kartu kontrol, bisa melalui rapat progres pelaksanaan, kemudian kunjungan monitoring. Nah, untuk evaluasinya bisa melakukan survei atau mungkin diskusi dengan penerima manfaat, dalam hal ini siswa, untuk bisa mengevaluasi bagaimana sih perubahan pengetahuan sikap dan perilaku sebelum ataupun sesudah pelaksanaan program. Baik, di tahap terakhir yaitu kita perlu membuat laporan pelaksanaan program NGTS. Nah, ini gunanya untuk bisa menyampaikan berbagai macam informasi pelaksanaan program, baik itu pengalaman, praktik baik, kendala, tantangan, dan sebagainya. Dan laporan ini juga sebagai bentuk dari pertanggungjawaban kepada sasaran program dan juga pemangku kepentingan. Laporannya bisa dalam berbagai macam bentuk, bisa laporan cetak kepada dinas terkait misalkan, juga bisa juga melalui publikasi, artikel berita melalui media cetak, dan juga pertemuan dengan pemangku kepentingan untuk menyampaikan pelaporan program. Baik, untuk materi kedua sampai di sini, nanti kita akan lanjutkan pada materi terakhir di materi 3 yaitu penyusunan RTL. Terima kasih.